Nah, Pak Helmi, terima kasih. Saya yang berterima kasih. Kita ngobrol, kita mulai dulu dengan pendidikan. Iyalah itu penting. Gak usah ngomong politik lah dulu lah ya. Kita bicara tentang masa depan pendidikan, karena itu adalah bagian dalam proses untuk hari depan. Betul. Bahkan kita merdeka ini kan karena pendidikan. Betul. Kalau tidak ada seorang Soekarno yang berpendidikan, seorang Hatta, Sakit. Betul. Kita belum tentu duduk bicara seperti ini. Nah, tapi menurut Anda ada kendala apa yang kemungkinan akan menjadi bagian dari proses? Kemungkinan ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Ya, saya lihat concern Pak Presiden ya, Pak Prabowo juga cukup besar ini ya. Iya, besar. Di pendidikan. Ini ada sekolah rakyat, MBG yang kita sebenarnya sepakati ini dalam rangka, kenapa? Orang pintar Indonesia itu sedikit banget. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, orang Indonesia kan pintar-pintar, kata siapa gitu. Kata siapa? Kita bicara tentang STEM ya. Skor kita PISA gitu. Kemampuan kita matematika rendah sekali. Kita hampir juru kunci. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang Indonesia pintar-pintar, kata siapa? Kalaupun ada orang pintar, iya. Termasuk Dr. Andar juga. Tapi ini kan dari berapa ratus juta populasi. Iya kan? Kalau 2 juta orang pintar Singapura, wah itu kan 40%. Kita berapa? Iya. Ya kita kalau ada 5 juta pun dari 280 juta sedikit sekali. Iya. Dari skor, dari apapun. Saya pikir bagaimana kita ke depan, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo ya. Bikin sekolah rakyat, bikin lagi sekolah Garuda atau apa ya. Untuk talent-talent terbaik anak-anak pintar kita itu di sekolah khususkan. Karena kita harus mengejar, ketertinggalan kita jauh sekali. Saya malah melihat paling tidak yang sekolah rakyat itu adalah, saya tidak tahu apakah ada dalam pikiran beliau ketika dia melakukan itu salah satu bentuk implementasi daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, banyak anak-anak tidak mampu gitu tidak mampu diambil. Mungkin kalau saya lahir sekarang saya masuk di situ kali. Karena bapak saya dulu miskin sekali, pedagang kaki lima. Tapi kenapa saya akhirnya bisa jadi? Karena saya tahu bapak saya tidak punya uang, tidak bisa menyekolahkan saya, makanya saya harus mencari beasiswa. Iya. SD saya beasiswa, SMP beasiswa, SMA dapat 2. Prof, saya dapat 2 beasiswa, Super Semar sama Dekdikbud zaman itu ya. Saya dapat 2. Jadi saya berterima kasih lah proyek Super Semar, saya dapat 2 dulu. Wah, dan kemudian saya kuliah di STAN. Nggak bayar, digaji. Ya, S2 pun saya dibayarin lagi sama negara, Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya, maka saya bilang kalau kamu berasal dari keluarga yang tidak mampu, ya harus lebih pintar lah daripada anak orang kaya. Kalau enggak, kamu tidak akan kemana-mana. Kalau saya ngomong begini tuh, kita ngomong Tantowi Yahya juga tuh. Jangan geliat sekarang. Jadi menurut saya, yang dilakukan oleh Pak Presiden memberikan kesempatan kepada anak-anak orang tidak mampu bersekolah luar biasa. Taruna Nusantara, kan saya pikir itu kita membutuhkan banyak sekali anak-anak pintar. Jadi saya suka lah, walaupun aplikasinya MBG masih banyak kritik ya. Orang masih tanya, gimana nih sekolah rakyat? Ini adalah masalah, bukan masalah ide nih Prof. Saya adalah seorang seorang leader gitu dari berbagai perusahaan. Ya kadang-kadang, dan dulu saya pernah mimpin satu lembaga negara itu, ya kita bukan cuman ide itu. Ide cuma 15%, sisanya lah eksekusi. Eksekusi ini mari kita kawal supaya tidak terjadi penyimpangan. Setuju saya, Pak. Yang paling penting itu eksekusinya. Eksekusinya itu. Banyak nyimpang, ada nyimpang. Ya udahlah kita perbaikin lah ya sambil jalan. Nah, saya kira memang apa yang dilakukan dengan pendidikan itu harus, walaupun ada kenyataan tertentu yang tapi ya benar. Kita tidak akan melangkah. Kita butuh pendidikan lebih banyak dan sebenarnya yang menjadi persoalan besar kita justru itu. Ada satu lagi Prof. Kemarin saya bikin seminar kemarin. Salah satu tamunya adalah sahabat saya, junior saya,
Gita Wirjawan. Kami dulu sama-sama di Miami. Oh Ya, jadi waktu saya ngambil S2 di Miami, beliau bekerja di klub NBA Miami Heat sebagai akuntan. Mereka dia MBG yes untuk supaya kita naikin gizi. Karena saya nggak tahu, mungkin Prof Anhar lebih tahu ya. Ada dulu kalau kita googling itu berapa IQ rata-rata orang Indonesia, sakit hati kita. Kita dapat 78 sampai 80. Walaupun sekarang ada edisi ralatnya tuh 93 103, saya nggak tahu tuh. Tapi apapun kita jauh tuh di bawah negara-negara ASEAN, Singapura ya. Jauh. Mereka udah 120-an tuh. Jadi jauh. Jadi menurut saya oke, kita harus naikin gizi supaya ngurangin stunting yang memakan anggaran besar sekali. 350 atau 370 triliun. Dan tidak ada sesuatu tujuan yang bisa dengan murah. Dan ini butuh waktu lama. Iya. Jadi biaya dan waktu itu harus diperhitungkan betul. Pak Gita itu membuat saya terhenyak kemarin, dia mengatakan, kenapa ya kita tidak memikirkan juga unsur pendidikan yang paling utama, yaitu guru. Apa yang kita harapkan tuh? Guru honorer, ada yang masih dibayar 300.000 per bulan, 150.000 itu pun dirapel 3 bulan. Saya dalam seminar selalu, apa yang kita harapkan dari orang yang gajinya itu tidak bisa memenuhi hajat hidup minimalnya. Pasti dia ngojek lah. Dan dia juga pasti tidak punya waktu untuk capacity building tuh. Iya. Saya bilang kenapa kita nih mikirin gitu. Ya kan kepalang presiden sangat concern ya tentang rakyat nih. Guru deh. Saya begini karena guru. Prof, saya karena guru. Ya kan, menjadi inspirasi saya gitu ya. Walaupun tidak gampang jadi guru sekarang ya. Karena ada. Saya juga guru. Bapak saya guru. Saya guru. Saya juga guru. Saya guru tahun 68 dan di Metro, dan sempat saya mendirikan Metro yang Lampung ya? Iya, Metro. Saya sempat mendirikan STM Persiapan Negeri. Karena waktu itu tidak ada STM. STM-nya tidak ada, tapi ST-nya ada. Lalu terus kemana mereka? Akhirnya saya ngomong sama direktur ST-nya, kenapa? Ya tidak bisa lah, miskin tidak bisa ke Tanjung Karang. Belum tentu semua ya. Kenapa bupatinya enggak ini? Ada panitianya tapi bupatinya selalu menolak. Alasannya apa? Tidak ada fasilitas. Kebetulan saya bisa main tenis, dan saya main tenis dengan bupatinya di Kanarbai. Nah, akhirnya saya datang ke bupati. Saya bilang, saya mau mendirikan STM, Pak Bupati. Mana? Tidak ada guru, tidak ada gedung. Saya bilang, gedung Anda, SMP itu kalau pagi isi, tapi kalau jam 2 ke atas kan kosong. Kenapa saya nggak bisa dikasih untuk saya gunakan? Kepala PU Anda itu insinyur dari ITB. Kenapa Anda tidak gunakan? Tidak manfaatkan. Akhirnya dia setuju. Tapi marahnya apa? Tahun 70 saya mau melanjutkan sekolah lagi. Ini orang cuma ngusul doang, gak tahu jawab. Sempat saya perbaiki administrasinya selama setahun. Tapi dan sekarang kaget saya, karena itu adalah sekarang hebatnya yang saya tinggal adalah sekolah pertanian terbaik justru dirubah menjadi sekolah sesuai kebutuhan ya. SMK dong sekarang ya. SMK pertanian yang terbaik di Lampung. Wow. Jadi Prof kembali dengan statementnya, usulan jeniusnya dari Gita Wirjawan. Kenapa kita misalnya tidak merekrut guru-guru terbaik, misalnya gajinya naikin? 40 juta dia bilang bila perlu tuh. Atau ya 10 juta lah. 10 juta misalnya merekrut berapa? 200.000 guru. Ya kan? 200.000 guru terbaik. Ya disuruh di upgrading, di upskilling, ya jadi capacity building. Jadi kalau 200.000 ya. Saya dengar yang terakhir ini memang guru, tapi masih dinaikkan sekitar 500 perak. Iyalah, jauh lah masih. Nggak ada. Nah, sebenarnya ada jalan terbaik adalah ya seperti
guru begini, guru jangan dianggap sebagai sebuah sekedar pekerjaan. Ya. Itu lebih dari sebuah pekerjaan. Ya. Nah, kalau begitu, maka nilainya pun harus lebih tinggi dari yang lain. Betul. Nah, kita tidak jadi seperti ini kalau tidak ada guru kan, walaupun kita. Makanya muliakanlah guru. Iya. Masa guru, Prof, gajinya kecil, di demo oleh murid. Iya. Yang kemarin apa di Jambi ya? Iya, dipukulin Jambi, dikeroyok oleh murid. Masya Allah. Jadi kata Pak Gita, bila perlu 40 juta tuh satu guru rekrut 100.000 guru-guru terbaik. Saya. Baru 40 T. 40 T itu 40 T. Iya. Sedikit itu untuk sebuah masa depan. Iya, untuk sebuah masa depan gitu. Jadi kepalang kita memang, karena Prof, saya melihat China ya, saya bolak-balik. Iya. China dulu kan lebih miskin dari kita. Oh iya. Lebih tidak sejahtera dari kita, lebih uneducated dari kita. Penduduknya petani nelayan. Iya. Bayangin ya. Jadi adalah satu gerakan yang diawali oleh Deng Xiaoping, open up, kemudian mengirim kan pada saat itu mereka buka pabrik kan nggak ada. Saya sekarang jadi dirut kepala rebana, Prof. Ada kawasan industri 7 kabupaten kota. Iya. Ya ada 10 juta penduduk tuh di Jawa Barat. Yang di bawah saya itu Subang, Sumedang, Majalengka, kemudian Indramayu, Cirebon, dan Kuningan. Ya persoalan kita adalah pabrik akan banyak. Kemarin Finvest, BYD udah di sana. Tenaga kerja tuh yang vokasi. Ya, jadi saya pikir inilah memang dulu Cina juga begitu. Banyak orang bikin pabrik, tenaga kerja mana terutama yang skill ya. Yang skill bukan yang level-level bawah. Jadi apa yang dilakukan, dia kirim orang-orang hampir 9 juta orang, anak-anak muda dikirim ke seluruh dunia, sekolah-sekolah terbaik. Saya bertemu dengan mereka itu setelah tahun 80. Iya. Ada di mana-mana? Belanda. Di Belanda dan Inggris. Di mana sekolah-sekolah terbaik? Saya tanya, Anda berapa? Dia bilang, di Belanda kami 1.000 orang. Gila. Di Inggris 1.500. Terus orang Indonesianya berapa? Dan yang menarik apa? Dia bilang, tidak boleh ilmu sosial. Ya, semuanya STEM. Semuanya fisika, biologi, matematika. Nah, itulah yang sekarang. Tapi, yang hebat itu apa? Ada seorang Deng Xiaoping. Kalau tidak ada Deng Xiaoping belum tentu. Dan anehnya, orang itu berkali-kali mau dibunuh oleh Mao Zedong, tapi selalu dibela oleh Zhou Enlai. Iya. Itu. Ya, itu yang caranya. Jadi apa yang ingin saya ceritakan, hebatnya juga 9 juta orang yang disekolahkan itu, begitu pulang ditanya, kau mau bikin apa? Iya. Jangan kayak nganggur tuh. Saya kan ini banget tuh. Barangkali ingat ya Ricky Elson ya, seorang dokter ahli mobil listrik yang diundang pulang nih. Dari Jepang oleh Dahlan Iskan. Begitu dia bikin bagus ini, mobilnya tidak lulus. Sekarang dia ada di Chihara. Saya kepengen betul ketemu udah Ricky Elson. Jadi menurut saya kembali ke China, pendidikan. Jadi mereka mengatas dengan pendidikan. Sekarang mereka tidak perlu lagi ngirim ke MIT, ke Harvard, ke Inggris. Sekarang mereka punya sekolah-sekolah terbaik. Tsinghua. Malah mereka sekarang yang didatangin. Kalau saya kan cuma bisa ngomong doang, Profesor kan Pak Anhar kan kata-katanya didengerin orang. Mari kita memberikan lebih sedikit lagi perhatian. Menurut saya faktor kalau kita ingin mendidik anak-anak pintar Indonesia dalam mengejar Indonesia Emas, guru harus kita muliakan. Saya kira itu yang harus kita makanya mudah-mudahan ada waktu saya mau ketemu dengan 2 Menteri Pendidikan supaya memperhatikan Pak Muti. Teman saya juga. Ya, apalagi di Muhammadiyah yang sangat mengagungkan pendidikan dan kesehatan ya. Iya. Jadi ini yang harus dipikirkan. Nah, tapi kita sudah bicara tentang pendidikan. Nah, tapi pendidikan kan sekarang kemajuan teknologinya tak karuan. Iya. Kan. Kalau kita tidak bisa menanggapi itu kita akan tetap tertinggal. Jadi guru sekarang, saya kan kadang-kadang dulu jadi dosen, sekarang jadi pembicara di mana-mana. Kita nggak bisa asal ngomong, Prof. Iya. Mereka dengan gampang bisa googling tuh. Jadi gini, proses belajar sekarang Pak Anhar udah berbeda. Iya. Kemarin ada influencer pendidikan Filipina tuh, menulis keren.
Zaman saya. Iya. Zaman saya aja. Iya. Saya SMA itu tahun 70 akhir ya, 78. Iya. Saya juara cepat tepat. Saya menjadi yang terbaik, terkenal. Jadi ketua OSIS karena saya pintar. Dulu eranya era print, Prof. Iya. Profesor pasti era print, kalau nggak mungkin ini tuh. Iya. Belajarnya dari baca ya. Dari baca. Dulu orang hebat itu adalah si penghafal. Memang. Si penghafal. Iya. Profesor saya kan ditanya apa aja tahu kan. Dari baca-baca ini. Iya. Baca koran tiap hari, Kompas. Habis itu bergeser menjadi era search. Iya. Googling, Yahoo. Googling, iya. Kita nggak bisa lagi salah ngomong. Iya. Anak murid kita bilang, oh bapak salah gitu. Nah. Jadi orang hebat lah orang yang bisa googling dan Yahoo paling bagus. Habis itu era algoritma, Prof. Iya. Jadi kita tidak cukup bisa cuma googling Yahoo, tapi kita harus berbicara di sosmed. Iya. Ya. Nah ini kan sekarang tumben punya YouTube nih. Iya. Sekarang itu orang yang hebat itu adalah orang yang banyak di like, iya. banyak di share, banyak di komen. Jadi adunya tuh adu viral. Adu viral. Bukan adu pintar-pintar lagi tuh. Iya. Yang banyak ditonton emang ngomongnya benar belum tentu. Celakanya yang ngomongnya benar kayak Prof Anhar, kayak saya yang nonton sedikit tuh. But sekarang saya I don't care. Iya. Era algoritma. Keempat sekarang apa? Era prompting. Prompting itu kita bisa memerintahkan AI untuk membuat satu. Mungkin Prof pernah lihat ya. Saya ngomong pada bukan saya tuh. Iya. Bukan saya. Ini ada yang kurang ajar tuh. Jadi ada video saya dipakai, suara diganti, saya jualan obat diabetes. Wah, saya dikirim lagi tuh. Ya, saya hampir mati gara-gara diabetes. Sekarang saya sembuh. Dr. Terawan dibegitukan, ya Lula Kamal dibegitukan, Najwa Shihab. Ini era prompting. Jadi saya bisa perintahin tuh. Iya. Ya, saya perintah. Saya bikin akademi AI, Prof. Oh. Jadi ngajarin orang untuk bikin video. Iya. Iya. Ya, jadi kita bisa aja nanti ngomong, padahal dia ngomong bukan saya. Saya bikin undangan tuh waktu ini. Hai, saya bukan Helmi Yahya gitu. Saya gitu itu AI saya. Lewat lagi. Sekarang ada post generative AI. Jadi apa? Kita bisa memerintahkan mesin untuk membantu kita. Saya bisa tuh. Saya mau ke Makassar, saya cuma punya waktu 2 hari, saya punya budget 2 juta, dan saya kepengen makan yang tradisional, tolong bikinkan saya apa itinerary-nya. Bisa, Bro? Gitu. Jadi, aduh gila. Jadi menurut saya ini satu hal yang penting. Saya senang Profesor Anhar Gongo dalam usianya yang masih muda gitu. Akhirnya sadar kalau sosial media itu penting. Nah, itu yang jadi soal sekarang. Ya. Itu yang jadi soal. Sebab ada juga yang menyalahgunakan, tapi terlepas dari itu. Pasti ada dua sisi mata uang. Selalu ada sisi mata uang. Tapi sepanjang pengalaman Anda dengan lembaga-lembaga Anda, minat mereka gimana? Ya, saya sekarang banyak bicara ya, sharing ya terutama ke orang-orang yang tidak muda lagi. Yang Gen X, baby boomer. Ya, itu untuk ngasih tahu, dunia sudah berubah. Jadi topik seminar saya, Prof, termasuk kemarin itu adalah topik tentang dunia sudah berubah. Iya. Dan kita ini orang-orang tua kadang-kadang merasa, saya ini hebat loh. Dulu, saya ini gagal loh. Dulu, ya. Saya ini pintar. Dulu, karena ilmu pun sudah berubah. Orang ada ilmu macam-macam ya. Di samping ilmu berubah, generasi juga berubah. Ya. Nah, kalau kita ngadepin mereka, ini kan generasi berbeda nih. Spesies yang berbeda. Dulu nggak kebayang ada murid mengeroyok guru. Nggak kebayang. Jadi zaman berubah. Walaupun ini salah parenting nih, Prof. Saya dulu kan bandel banget dulu waktu SMA. Waktu SMP bandel banget. Tiap minggu saya ditempelin oleh kepala sekolah saya. Lu nyanyi, teriak-teriak. Mana berani ngadu sama orang tua. Ngadu bapak saya ditambahin, kamu bikin malu gitu. Ditempelin malah kembali ditambahin. Iya, bikin malu saya aja. Sekarang kan diaduin ke polisi. Diurus lagi bawa polisi. Jadi urus saya. Ini hal-hal yang keadaan sudah berubah. Sudah berubah. Saya senang Prof Anhar gitu sadar bahwa sekarang komunikasi, Profesor ini nulis di koran udah gak ada yang baca. Nulis buku pun sekarang bukunya laku berapa sih? Iya. Gitu. Ya udah beginilah. Iya. Bisa diulang-ulang ya sama orang kapanpun. Saya nonton, wah saya bilang alhamdulillah. Senior saya yang idola saya itu udah mulai insaf. Oke. Iya. Nah,
Nah, yang menjadi soal itu adalah bahwa justru masyarakat kita ini kan masih masyarakat. Ya. Nah, untuk melangkah ke depan, misalnya sebagai satu contoh yang saya sering ngomongin sama dia, gambaran tentang Indonesia 100 tahun itu sebenarnya gambaran yang gimana? Emas itu emas yang bagaimana? Betul. Karena persoalannya kan emas itu kan ada macam-macam. 21 karat. Iya kan? Kita mau yang emas yang mana? Nah, jadi Prof, saya nangkap arah pembicaraannya. Anak-anak sekarang itu ahistori. Iya. Mereka tidak sedang sejarah. Iya. Tapi kita bilang, lu harus kenal sejarah supaya ada tahu. Ada yang nggak tahu Sudirman itu siapa? Iya. Ya banyak. Banyak itu siapa sih yang ngasih hormat di Jalan Sudirman itu? Iya. Saya bilang itu nama jalan itu karena ada beliau dan karena beliau kita iri gini. Kan nggak jadi minatnya mereka. Banyak sekali film sejarah kita, ya yang biopik gitu. Iya. Yang biopik itu nggak ditonton. Iya. Jadi diperlukan plot twist, Prof. Iya. Plot twist bagaimana kita menceritakan Diponegoro kayak ini lukisan ini kan penangkapan Diponegoro nih ya. Ini karya Raden Saleh. Iya. Ya, jadi ini yang dulu oleh seorang kreator sutradara Indonesia yang namanya Anggamas Dwi Sasongko. Dia bikin film judulnya Mencuri Raden Saleh. Iya. Ya kan, ada fiksi nih ya. Iya. Ada presiden udah mau turun, dia ngelihat wah ini lukisan ini ada di istana, harganya mungkin 50 sampai 100 miliar. Iya. Ya dia punya akal tuh. Saya tiru aja, saya plagiat. Dia culik lah ada seorang pelukis anak muda, gitu ya. Iya. Sekelompok itu dia culik, dia paksa untuk nulis, habis itu ditukar. Dari nonton itu kok, keren banget filmnya. Kita tahu siapa Diponegoro. Iya. Kita tahu siapa Raden Saleh. Iya. Kita tahu siapa Widayat. Kita tahu Agus Suwage. Iya. Jadi nggak bisa lagi. Pada suatu hari nggak bisa lagi tuh. Iya. Jadi menurut saya kita begitu. Dan sekali lagi, saya kan kemarin tim saya ya, partner saya membuat satu film mungkin Profesor tonton ya, Nusantara AI. Kita cerita tentang Gajah Mada. Iya. Wow, Gajah Mada dulu seperti apa, istananya seperti apa. Kita bikin 5 menit, kita ikutkan, itu pesanan Pak Hendro Priyono. Oh iya. Ya Pak Hendro Priyono yang beliau itu ternyata pemuja Gajah Mada ya, punya museum. Iya. Kita kirim ke Festival Film Cannes, Prancis, menang. Oh iya? Oh iya, yang nonton banyak sekali. Menang. Nanti saya kirim ke Prof ya. Jadi Nusantara AI, Anda bisa tonton aja. Jadi begitulah. Nah, nggak mungkin film yang begini. Wah, lihat Gajah Mada, fishing kayak apa? Itu kita prompting. Mada tuh badannya kekar, kulitnya legam, berkumis, iya kan? Istananya tuh seperti ini. Itu kalau dibuat real ratusan miliar nggak cukup, Prof. Iya. Masa lalu ya. Wah, aerial shot. Ya, bahwa perangnya apa prajurit seperti ini itu yang kita prompting, itulah yang disebut dengan AI ya dalam membuat video. Nah saya pikir dan itu yang nonton banyak, anak-anak boleh nonton ya. Mari kita menceritakan Sriwijaya. Saya ini orang Sriwijaya, Prof. Seluruh Sumatera Selatan dinamai Sriwijaya, dari Kesebelasan, Universitas, Kodam, ya pesawat udara. Adakah orang Sriwijaya kayak saya tahu Sriwijaya zaman dulu itu seperti apa sih? Seperti apa? Iya. Pakaian seperti apa? Iya. Istananya pun saya nggak kebayang seperti apa. Iya. Adat istiadat seperti apa? Iya. Iya. Kenapa nggak kita buatkan visualisasi dengan AI? Iya. Prof, saya waktu jadi di TVRI, saya diundang ke Roma. Iya. Jadi di luar Kolisium. Iya. Itu ada tempat namanya Casa apa? Itu ternyata adalah rumahnya Kaisar Nero. Oh. Yang tertutup batu-batuan lumpur Vesuvius. Ternyata ditemukan, begitu temuan digali, kan itu cuma batu pilar. Dengan teknologi mereka pakai hologram, mereka pakai augmented reality. Kita tahu, Roma tuh dulu seperti ini loh. Iya. Kita bisa tuh dengan Google gitu. Saya bilang kayak gitu dong. Jadi biar anak-anak sekarang ini cucu kita tahu Sriwijaya kayak apa, Gajah Mada itu kayak apa. Renggalesung itu seperti apa, Sultan Hasanuddin itu seperti apa gitu. Kita cuma cerita naratif. Iya.
naratif, tapi kita tidak bisa membayangkan. Perlu visual, Prof. Generasi sekarang ya, generasi visual. Kalau generasi saya, mungkin profesor generasinya tekstual. Iya. Dulu kita belajar tau nggak? Guru cuman bawa diktat. Iya. Ada teman kita yang tulisannya bagus, tulisnya nulis 3 jam. Wah, kita juga mencatat. Iya. Sekarang, wah, kena protes. Sekarang dengan video kan, ada guru gembul. Ya, video, menerangkan dengan video. Iya. Saya beruntung, Prof. Usia saya nggak muda lagi, tapi saya berusaha untuk ya gelas kosong lah. Saya mengosongkan gelas saya untuk diisi dengan ilmu-ilmu atau kemajuan-kemajuan baru. Justru orang seperti itu yang diperlukan sekarang. Ya. Persoalan besar kita itu, ya, ini bukan persoalan politik apa, tapi ini adalah persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat sesuatu yang semua orang bisa menggunakannya, sehingga dia merasa, oh ya, ini milik bersama kita. Betul. Gitu. Jadi itu diperlukan empati, Pak. Ya. Sekarang saya bukannya itu. Saya kan kemarin saya cukup banyak itu memberikan masukan ya. Iya. Kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Saya bicara di mana-mana. Kemarin peluncuran buku Henry Satrio. Oh iya. Saya bicara seperti itu. Saya bilang, ini komunikasi publik itu jangan dianggap remeh loh. Iya. Kan sudahkah kita pejabat-pejabat publik, anggota DPR yang lagi sekarang mendapatkan amanah, tahu gitu cara berkomunikasi yang baik, yang clear, yang menyampaikan sesuatu kebenaran, yang tidak hoax, ya kan? Iya. Tidak menyakitin rakyat, ya kan? Makanya saya pernah bikin konten, Prof, itu statement gitu. Iki sing ngomong ramikir, sing mikir dan ngomong. Yang ngomong itu, dia ngomongnya begitu nih. Mikir nggak gitu. Nomor 2, yang mikir. Masuk episode ini, ada kan dia ngomong. Nah kalau orang-orang baik nih, ya tidak bicara, kan dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Kan teorinya begitu, Bro. Iya. Makanya komunikasi publik itu menjadi penting. Saya bicara di mana-mana. Iya. Kan ini terdiri dari orang-orang yang lagi mangku jabatan, mungkin usianya bukan usia yang mau belajar. Iya. Bahwa dunia sudah berubah. Dia menggunakan kata-kata yang salah. Kemarin yang anggota DPR itu. Kita 10 tahun. Ya, jadi supaya utangnya terbayar, minta supaya tambah masa jabatan 10 tahun. Saya sih setuju lah. Biar nggak ada pemilihan-pemilihan lagi. Kayak masih kita pemilihan gitu. Tapi kan itu mengambil hak rakyat. Iya. Rakyat kita pun harus diedukasi, Prof. Iya. Saya pernah mengundang Dr. Margarito. Oh iya. Kamis. Dan beliau lah 2 tahun lalu sudah ngomong tuh. Ya udahlah, nggak usah pemilu tuh, kalau pemilihan bupati, wali kota atau pilpres gitu dipilih DPR aja lah, mengurangin chaos gitu. Ya kan? Kan anggarannya tidak banyak gitu ya kan, betul lah, dan nggak terjadi konflik di bawah. Tau nggak komentar netizen, wah kalau itu mengurangin rezeki kami dong gitu. Jadi uang yang money itu dianggap rezeki. Aduh ya. Kan pernah terjadi begini, itu yang lucu. Jadi ada, dia menteri sekarang. Jadi dia berkampanye. Lalu dia bagi uang 50 perak pada semuanya. Lalu dia panggil anaknya. Oke. Ini anak saya calon DPR ya, pilih ya. Nah besoknya ada yang nanya, kok Bapak kemarin membagi-bagi 50 perak? Itu apa? Apa dia bilang? Sedekah. Sedekah kok ditipihkan. Sedekah kok ada permintaan. Ada permintaan. Ya, udahlah. Semoga saya, alhamdulillah, Prof, saya tidak kehilangan harapan ya. Iya. Ya, semoga semua penyandang pengemban amanah ini mendapatkan terus ya inspirasi untuk kalau kita kehilangan harapan kan saya tidak
tidak ada gunanya Anda datang ke sini kalau kita kehilangan harapan. Dan tidak ada gunanya kita ngomong kan. Ini kan yang menyebabkan kita mau ngomong karena masih ada harapan. harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Iya. Indonesia tuh hebat banget, bro. Apalagi sekarang ya. Ya. Kita swasembada beras. Kita mulai dihormatin oleh negara-negara lain, termasuk Amerika. Iya. Kita punya pemimpin yang omongannya itu didengar internasional. Ya. Gitu loh. Menurut saya sih, dan udah ada aturan-aturan juga yang lebih baik lah. Ya, tentang hilirisasi, ya tentang swasembada, tentang pendidikan harus dimuliakan. Iya. Cuman kurang memuliakan guru aja ditambah dikit. Nah itu yang penting. Lain ya, iya, para guru yang datang. Saya kira menghargai guru itu yang penting lah. Penting sekali. Itu adab itu ya. Iya. Adab lah. Ada. Nah yang menjadi soal itu sekarang juga salah satu faktor pendidikan lingkungan keluarga. Ya. Jangan justru bayangin ya, sekarang yang menjadi kepala keluarga, menjadi ayah, ibu itu generasi-generasi yang bisa mungkin sandwich ya. Generasi-generasi yang didikin tuh twisting dari generasi tua ke anak muda. Beda banget. Beda. Anak saya nggak bisa memberikan apa-apa pada dia. Tadi iyalah. Kalau dulu saya apa kata ayah saya ikut. Iya. Kamu kalau maghrib pulang ya. Iya. Kita nggak berani. Ya udah ya pulang. Anak sekarang coba, emang kenapa? Harus dijelaskan, bisa dibantah. Setan berkeliaran gitu ya. Oh jadi yang itu setan semua gitu. Jadi menurut saya agak berbeda, Prof. Iya. Tiba-tiba anak saya nomor 2, nomor 3 yang sudah memberikan saya 1 cucu masing-masing. Iya. Nambah dong. Nggak, repot ngurusnya. Gitu loh. Sebelang dulu nenekmu anaknya 10. Nggak punya babysitter. Dididik sendiri dan nggak komplain. Jadi semua nih. Anaknya jadi semua. Pola pikir jadi menurut saya ini edukasi malah sekarang ada yang sudah tidak mau lagi. Tidak punya anak. Tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Itu yang terjadi ya di negara. Dan di Indonesia jangan pikir kita punya bonus demografi akan lama. Tidak. Tidak. Karena sekarang udah banyak, terutama kota-kota besar ya, ada yang nggak mau nikah, ada yang nikahnya umur 30, 40 gitu. Ada yang kalau menikah pun anak cukup 1. Kalau anak 1, 2 jadi 1, 2 jadi 1. Cina saja yang begitu banyak masih sekarang ngeluh. Ngeluh ya, karena dulu mereka cukup lama, one child policy, Prof. Iya. One child policy. Sekarang udah dibuka nih. Dibuka. Ya sama pemerintah, tapi nggak serta-merta langsung diikutin. Karena sekarang China itu persaingannya ketat banget. Saya kan 10 kali ke China dalam 2 tahun. Yang buat trip itu saya tahu. Mereka nggak serta-merta. Karena banyak sekali yang modern. Pikirannya. 1 cukup. Iya. Karena biaya hidup juga cukup tinggi sekarang di China. Iya. Dulu kan mereka petani. Bagi lahan. Lahannya habis. Sekarang mereka ke industri. Korea, Jepang. Tapi ya andai kata dia tetap jadi petani tidak akan seperti itu juga ya. Kan kehebatan Deng Xiaoping kan di situ. Dan saya salut dengan saudara saya Andi Amran. Keren. 2 tahun lalu dia bertemu dengan saya di lobi hotel di Palembang. Beliau menginap di situ. Dia bilang, "Bang," dia panggil saya Abang karena dia bilang, "Bang, saya menjadikan kampung Abang itu jadi lumbung pangan." Dia tepatin. Iya. Dan saya undang akhirnya ke podcast saya gimana gitu. Kenapa anak muda, saya bilang Pak Menteri nggak mau jadi petani? Karena menjadi petani itu tidak ada uangnya. Jadi kalau saya balik ternyata jadi petani itu bisa menghasilkan, bisa kaya, mereka tidak perlu diundang. Nah caranya gimana membantu mereka? Ya intensifikasi lah ya. Menggunakan mesin, mungkin menggunakan pupuk yang pada pupuknya dibantu harus ya. Mesin pakai drone. Sekarang pupuk sudah tidak susah. Ya semoga begitu terus ya. Menggunakan traktor. Kan saya bilang Bang, kalau gitu kan banyak yang nganggur. Enggak juga. Karena lapangan hidupnya banyak banget ya. Nanti ada yang bagian logistik, ada yang bagian distribusi, ada yang bagian jualan online. Asal mau. Dan sekarang udah terbukti. Indonesia udah swasembada. Udah bisa sombong tuh. Malaysia kemarin minta beras dari kita. No. Jadi ada ya. Saya bilang sayang sekali kadang-kadang kabar baik ini tidak terberitakan dengan baik. Jadi saya pikir ini saya nggak ngeritik ya. Memberikan masukan pada pemerintah.
tolonglah lebih diperhatikan, diberikan atensi ya untuk masalah diseminasi informasi. Dulu kenapa saya mau jadi dirut TVRI? Iya. Meninggalkan hingar-bingar keartisan itu dan kemudian saya mengurus TVRI dengan gaji-gajinya standar PNS. Iya. Karena itu saya pikir saya ya masa hidup tuh mau ini terus ya. Iya. Ada waktunya kita berbagi, ada waktunya kita merenung ya. Iya. Ya jadi alhamdulillah di saya orang udah tahu ya. Zaman saya TVRI ternyata bisa tuh. Iya. TVRI itu harus kita bela, Prof. Iya. Penontonnya 200 juta, Prof. Di kampung-kampungnya profesor itu barangkali TV swasta tidak ada yang pakai antena ya. Iya, kalaupun ada kan pasti parabola kan. Iya. Ya tidak semua orang juga punya parabola. Iya. Di situ TVRI hadir. Saya ke Sebatik. Aduh, ribut. Di Sebatik itu sempat TV TVRI itu towernya rusak. Mereka tiap hari nonton TV Malaysia. Otaknya Malaysia banget. Pakai ringgit. Iya. Kerja di Malaysia. LPG-nya pun tabungnya pakai Petronas. Iya. Jadi menurut saya itu penting untuk melakukan diseminasi. Iya. Nah, makanya saya bilang, mari kita dukung tetap TVRI ya. Apalagi ada Piala Dunia nih, gitu. Iya. Dia ikut, dia yang pegang. Iya. Prof, begitu saya dulu pegang Liga Inggris, saya dulu pegang waktu saya zaman TVRI. Saya dulu pegang juga BWF itu badminton. Badminton, iya. Begitu itu tidak diperpanjang dan pindah ke swasta, saya menangis, Prof. Tahu nggak alasan kenapa? Dulu kalau Dedis, Minion itu main, Prof. Iya. Yang nonton tuh 200 juta. Lah, kan karena daya pancar TVRI itu kan 5 kali lipat swasta. Jangkauan coverage itu 200 juta. Iya. Begitu dipindah ke swasta, Prof, itu paling maksimal 50 juta. Ada 150 juta penduduk Indonesia yang menangis. Tidak bisa melihat. Ya, pahlawannya bertarung. Iya. Dulu saya fight Asian Games. Dulu Asian Games sudah dibeli oleh TV swasta tuh. Iya. Saya bilang, yang tidak disiarkan di TV swasta itu aja lah, kasih ke TVRI. Iya. Saya sampai ngadu ke Pak JK. Pak JK tolong dong. Akhirnya dikasih, Prof. Saya bilang, boleh ini masalah license, ini masalah right. Tapi jangan lupa loh, atlet-atlet itu berlatih, itu pakai duit rakyat. Saya ngomong di DPR, Prof. Ya udah, enak aja. Mereka dikirim pakai duit rakyat. Dan rakyat boleh tahu dong, punya hak. Akhirnya saya dikasih. Aduh. Olimpiade kan kita bingung, Prof. Kayak kemarin Asian Games. Kita bingung tuh. Dulu kan kita tiap hari nonton ya. Iya. Dia berlaga. Sekarang enggak. Iya, susah. Ada lagi pay-per-view harus bayar. Oh iya? Iya. Nggak semuanya dibuka juga. Ya itu semua yang menyulitkan rakyat. Iya. Jadi mestinya medsos lah, sosmed lah. Sosmed lah. Jadi kita, kalau TV itu udah sunset loh. Tapi saya bilang, saya pernah berdebat sama anak muda. Penyiar salah satu channel luar negeri yang ada di Indonesia. Saya nggak perlu sebut namanya. Wah, dia ngomong apa? Sekarang kamu nggak bisa begitu dong. Dia bilang, seluruh rakyat Indonesia sudah nontonnya OTT. OTT itu over the top yang ini. Kau pernah ke Pulau Selayar atau apa enggak ya? Iya. Kalau lihat saya bilang di Babelan aja itu enggak. Sinyalnya biar. Saya bisa tunjukkan di Bogor, Prof. Iya. Babakan Madang dulu ya. Saya dulu kan pernah bangun bedah kampung situ. Sinyalnya ada yang biarpet. Itu Indonesia loh. Sekian kilometer dari Jakarta. Jangan kau pikir dia bisa nonton channel-channel begitu. Mereka lah orang yang masih nonton channelnya TVRI. Karena TVRI itu kan memang bukan profit motif ya. Iya. Jadi menurut saya ya itu. Dan ini yang mempersatukan. Iya. Saya ingat, Prof, ada satu daerah di Sulawesi, Poso ya. Poso kan dulu kan kerusuhan terus ya. Iya. Alhamdulillah sekarang aman. Dulu ada sosiolog mengatakan, Pak Helmi tahu nggak? Itu karena TVRI tidak tayang di situ. Tower kami rusak. Jadi keberhasilan pemerintah membangun itu tidak sampai ke mereka. Jadi yang jadi persoalan. Iya. Jadi saya senang betul kita terus berupaya. Rakyat kita tuh 280 juta, bukan cuma di kota-kota besar aja. Iya. Bukan yang punya handphone, bukan yang punya internet. Justru yang menjadi soal itu adalah jangan cepat mengeneralisir. Iya. Saya bilang, kamu tahu berapa orang kita yang tercover? Kita waktu kita belajar jarak jauh ya, zaman COVID baru ketahuan TVRI dipakai.
Karena hanya TVRI yang bisa menjangkau sampai ke Papua di atas. Kalau kita pikir pakai TV swasta, mereka cuman ini daerah ini ada buying powernya, ada masang iklan nggak? Iya. Internet terbatas, bro. Iya. Harus bayar. Iya. Ya kan, terus sinyal tuh belum tentu ada juga. Kalau ada satu kawasan besar sekali, penduduknya cuma 1.000, kan masuk akal mereka nggak masang tower, yang mahal sekali. Iya. Wah, banyak sekali kita ngomongin. Oke. Makasih, Prof. Iya, saya terima kasih Anda. Ini banyak sekali sebenarnya yang banyak lah. Banyak. Ada episode 2 lah. Iya. Saya kan orang Bekasi juga dulu. Iya. Kita lihat perkembangan, tapi kita tetap tidak boleh berhenti untuk membuat sesuatu di mana orang bisa berpikir. Ya. Kan ini kita undang orang untuk berpikir sebenarnya. Iya. Yang mau. Iya. Dan tidak mau lain lagi cerita. Kalau yang nggak mau kita bikin dia mau. Mikir. Jangan makan terus. Iya. Mikirlah. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, saya juga terima kasih. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita cari satu momen lagi yang mungkin lebih seperti sekarang. Ada pertanyaan. Kalau Trump berjalan terus seperti ini, Indonesia di mana? Iya, dan hati-hati loh. Iya. Apa yang dilakukan Trump ini bisa terjadi ke negara manapun. Termasuk ke Indonesia. Iya. Amit-amit. Iya. Tapi semoga kita kuat ya. Kita punya pemimpin yang sangat dihormati oleh Trump. Iya. Wah, Anda barangkali harus tahu ya. Jadi Trump, Amerika. Itu mencaplok Venezuela, ia mengambil minyaknya. Tapi itu bukan alasan utama. Iya. Alasan utamanya adalah persaingan Amerika dengan China. Iya. China ini udah ngelewatin Amerika. Iya. Ya, teknologinya, AI, drone, mobil listrik dan sebagainya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Robotik. Nomor 1 semua. Dan untuk melakukan ini, Prof, AI segala macam, robot, drone memerlukan energi. Iya. Nah, ini pintar sekali Amerika ini. Ya, jadi kalau energinya dikurangi, nggak bisa deh hidup. Nah, mereka mendapatkan fakta. Ya, kalau energi terbarukan, Cina nomor 1. Tapi nggak cukup. Ternyata mereka beli minyak mentah itu, membeli minyak itu dari Venezuela. Iya. Sehari 800.000 barel tuh. Dan dibayarnya pakai yuan sebagian besar. Iya. 2 kali ganggunya tuh. Iya. Nomor 2, Iran itu ternyata minyaknya hampir semuanya ke China. Dan Rusia. 3 ini aja dia ganggu. Dia putus tuh. Jadi diperkirakan Cina itu akan melemah. Bukan karena teknologinya. Yang menjadi bukti teknologinya tidak lagi didukung oleh energi. Karena kita juga punya energi, kita punya nikel. Iya, kita semua. Ya, makanya saya setuju ya Pak Prabowo memperkuat alutsista, memperkuat. Dan kita harus siap lah. Nah, sebenarnya kalau melihat apa yang bisa dilakukan, Prabowo itu punya punya kekuatan tertentu loh. Ya, menurut saya. Kita tahu. Iya. Ya. Kita doakan beliau sehat. Ya. Pernah tinggal 8 tahun di Eropa. Wawasan geopolitiknya luar biasa ya. Luar biasa. Dan beliau sangat cerdik. Tapi kita tuh baru kerjasama dengan China 36, sekian triliun gitu. Saya di Rebana nih, Prof. Rebana itu kawasan industri 7 kabupaten kota. 43.900 hektar saya pegang sekarang. Majalengka ada Kertajati, Subang ada Patimban gitu. Apa yang terjadi sekarang? Kan saya buka ayo yang mau bikin pabrik. Banyak sekali. Yang dari China, dari seluruh dunia termasuk China mau masuk ke sini. Karena China kan udah overheated. Iya. Udah kepanasan. Apalagi kalau dia produksi masuk ke Amerika. Iya. Yang salah satu target ekspor mereka tarifnya besar. Besar kali. Mereka lari ke sini. Pasti lari. Jadi menurut saya lari ke Rebana karena kami udah siap. Punya Cisumdawu, punya Cipali, punya double track, punya Pantura. Mainlah Prof sekali-sekali ke Rebana namanya.
Ya mudah dia nanti juga harus belajar dari kamu. Jadi ada cucunya Prof. Anas. Siapa namanya? Fauzan. Iya. Dia cucu tertua ditinggal ayahnya. Jadi dia harus bergumul. Saya pun hari ini ngajak anak saya. Itu anak saya yang paling kecil sekarang di ITB. Kamu ikut? Orang aja belajar bisnis dari saya. Sekarang lagi liburan. Baik, terima kasih Prof. Oke, saya terima kasih atas kedatangan Anda.